mengenai kecurangan. Partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS ada Bawaslu. Kucing, saya tahu juga kok. Jadi nggak usah bilang paling benar diri kita sendiri, nggak usah. Hari ini ayo kita benerin sama-sama. Jokowi salah, banyak salahnya, ayo kita benerin. Partai politik salah, ayo kita benerin. Saya sebagai orang partai politik, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang partai politik yang paling salah. Janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Ya kalau ada kecurangan silakan nanti dibuktikan, dilaporkan. Yang mengendorse si Samsul siapa? Partai politik. Lah, yang ngendorse Samsul itu kan partai politik. Bapaknya senang-senang aja di endorse. Itu yang harus kita lakukan hari ini. Buka mata kita semualah. Jangan karena kita berpihak kemudian kita menyalahkan salah satu pihak. Jangan. Kalau memang membenahi negeri ini, kalau memang negeri ini harus kita jaga. Akademisi kita banyak juga kok partisan. Nih, banyak juga lah media yang partisan, yang berpihak. Enggak bilang enggak, teh kucing. Jadi saya ingin menjelaskan satu hal. Siapa yang salah dalam carut marut politik kita hari ini? Siapa yang bersalah? Jokowi. Salah. Partai politik lebih salah lagi. Partai politik yang menjadi akar permasalahan seluruh ya kericuhan yang ada di negeri ini. Kenapa? Pragmatis. Nggak ada yang nggak pragmatis. Semua partai politik korupsi. Betul nggak? Kita nggak usah tutup-tutupin itu. Golkar pernah nggak jadi oposisi? Nggak pernah. Di dalam terus kok. Maunya aman-aman aja. PDIP ini bagusnya jadi oposisi, dia bagus. Tapi ketika dia menang dia nggak bagus. Karena ketika dia menang dia diam seperti kura-kura. Tapi ketika dia kalah baru dia menjadi betul-betul jadi wong cilik. Itu pendapat saya. Soal kecurangan yang ada yang tadi dikasih tahu Mbak Bibip dan lain sebagainya, hari ini di sini saya buka. Saya pelaku. Saya adalah caleg. Saya harus keluarkan uang sekian miliar untuk bisa duduk. Yang seperti Pak JK bilang tadi, betul. Tapi saya apresiasi sekali tadi Pak JK bilang kita bukan untuk menang-menangan. Kita mau cari solusi kan hari ini di sini. Bagaimana election kita ke depan ini harus lebih baik. Kan itu intinya. Kalau itu yang mau kita lakukan, perbaiki partai politik kita. Jangan pilih calon-calon anggota dewan yang dari oligarki politik. Jangan endorse pengusaha-pengusaha kotor untuk masuk di parlemen. Jangan endorse pelecehan seksual, pecandu narkoba, koruptor, masuk semua. Semua kenapa? Semua karena mengejar elektoral 4%. Siapapun yang bisa bawa kursi silahkan masuk. Asal bisa bawa kursi, itu yang merusak Pak JK. Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Enggak, kita semua salah. Terus Pak PDIP misalnya bilang Jokowi pengkhianat, mengkhianati PDIP. Lah kalau memang mau membenahi election ini, nggak perlu dong ribut-ribut. Jokowi nggak lagi bersama dengan PDIP, nggak perlu. Cuek aja, PDIP juga bisa kok. Kan itu harusnya. Tapi kan PDIP ribut. Kenapa Jokowi minggat dari PDIP? Kan itu adik-adikku. Dan jangan mau juga yang mahasiswa hari ini ditantang-tantangin untuk turun ke jalan, kemudian jadi korban, jangan mau. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Politikus Partai Nasdem Irma Suryani blak-blakan menyebut partai politik sebagai akar masalah kericuan di Indonesia. Selain pragmatis, dia mengatakan seluruh partai politik di Indonesia koruptif. Kita nggak usah tutup-tutupi itu, kata Irma dalam forum diskusi bertajuk Election Talk 4 Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024, oposisi atau koalisi.
di FISIP Universitas Indonesia atau UI Depok Kamis 7 Maret 2024. Jika ingin sistem pemilihan umum atau pemilu di Indonesia lebih baik, kata Irma, maka harus dimulai dengan memperbaiki partai politik. Misalnya dengan tidak memiliki calon anggota legislatif atau caleg koruptor, pengusaha kotor, pelaku pelecehan seksual, pecandu narkoba, hingga yang terkait dengan oligarki politik. Kekinian, lanjut Irma, banyak partai politik yang mengusung calon anggota legislatif atau caleg tanpa mempertimbangkan latar belakangnya. Semua itu bisa terjadi karena semua partai politik lebih mementingkan diri untuk memperoleh suara 4% demi lolos ke parlemen. Jadi, jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu Jokowi. Enggak, kita semua salah. Saya sebagai orang parpol, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang parpol yang paling salah, ujarnya. Irma lantas menyinggung soal pencalonan Gibran Rakabuming Raka putra sulung Presiden Joko Widodo sebagai calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya pencalonan Gibran tersebut juga karena ada dukungan dari partai politik. Emang yang mengendorse si Samsul siapa? Parpol. Yang endorse itu kan parpol, bapaknya. Senang-senang aja di endorse. Terus PDIP misal bilang, Jokowi pengkhianat, mengkhianati PDIP. Lah, kalau memang mau membenahi election, nggak perlu dong ribut-ribut. Oh, Jokowi nggak lagi bersama PDIP. Nggak perlu, cuek saja. Uang PDIP juga bisa kok, kan itu harusnya. Tapi kan PDIP ribut karena Pak Jokowi minggat dari PDIP, papar Irma. Politikus Partai Nasdem Irma Suryani blak-blakan menyebut partai politik sebagai akar masalah kericuan di Indonesia. Selain pragmatis, dia mengatakan seluruh partai politik di Indonesia koruptif. Kita nggak usah tutup-tutupi itu, kata Irma dalam forum diskusi bertajuk Election Talk 4 Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024, Oposisi atau Koalisi, di FISIP Universitas Indonesia atau UI Depok Kamis 7 Maret 2024. Jika ingin sistem pemilihan umum atau pemilu di Indonesia lebih baik, kata Irma, maka harus dimulai dengan memperbaiki partai politik. Misalnya dengan tidak memiliki calon anggota legislatif atau caleg koruptor, pengusaha kotor, pelaku pelecehan seksual, pecandu narkoba, hingga yang terkait dengan oligarki politik. Kekinian, lanjut Irma, banyak partai politik yang mengusung calon anggota legislatif atau caleg tanpa mempertimbangkan latar belakangnya. Semua itu bisa terjadi karena semua partai politik lebih mementingkan diri untuk memperoleh suara 4% demi lolos ke parlemen. Jadi, jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu Jokowi. Enggak, kita semua salah. Saya sebagai orang parpol, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang parpol yang paling salah, ujarnya. Irma lantas menyinggung soal pencalonan Gibran Rakabuming Raka putra sulung Presiden Joko Widodo sebagai calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.